Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semua sehat ya. Semoga semua baik-baik saja. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, 3M. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi kali ini kita akan membahas tentang tayammum. Apa namanya? Tayammum ya. Nah, pada kesempatan ini anak-anakku sekalian harus mencapai target kompetensi dasar yang sudah ditetapkan, yaitu nomor 3.14, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu bertayamum ya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan nomor KD 4.14 ya, tentang mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan bertayamum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai nanti adalah yang pertama, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak sekalian mampu menjelaskan pengertian bertayamum dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, setelah menyaksikan video nanti dan PowerPoint, anak-anakku sekalian mampu menjelaskan atau mempraktekkan tata cara bertayamum ya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, apabila pada saat kita akan melaksanakan sholat, tentunya kita harus bersuci dari hadas kecil. Dengan dalil surah Al-Maidah tadi, bahwa kita diperintahkan untuk berwudu ya. Nah, bagaimana pada waktu kita ingin berwudu di satu tempat, padahal kita dalam keadaan musafir, tidak ada air, misalnya di dalam bus ya, bus perjalanan kita jauh ya, sehingga mulai berangkat subuh sampai nanti isya baru sampai, sehingga di perjalanan ada waktu zuhur, ada waktu asar ya, yang dilewatkan di dalam bus. Jadi bagaimana? Ya kita harus sholat juga di dalam bus, tapi tidak ada air. Kalau memang tidak ada air, kita boleh dengan cara bertayamum ya, bersuci dengan debu. Itu arti tayamum. Kita boleh bertayamum. Apakah di mobil atau di bus itu ada debu? Ya tentu ada. Debu itu di mana-mana ada. Kalau kita lihat sebersih apapun ruangan itu, tentu di sana tetap ada abu yang melayang. Sehingga bersih-bersih ya, kita sapu, besok kita lihat ada lagi abu. Kita sapu lagi, bersih-bersih kan, besoknya ada lagi abu. Nah, dari mana datangnya? Itulah abu itu berterbangan di mana-mana. Nah, jadi di dalam bus itu juga ada abu. Bukan mesti abu itu harus dari tanah itu kita ambil langsung seperti ini. Tidak seperti itu. Debu yang lengket di dinding bus itu, di jok-jok bangku,
itu juga boleh sepanjang dia itu suci. Arti suci di sini adalah dia tidak terkontaminasi dengan kotoran, seperti ada kotoran cicak di situ, bekas kotoran cicak atau kotoran hewan-hewan lain misalnya ya. Ada aroma-aroma yang meragukan, aroma kencing kucing dan sebagainya. Jangan di situ, cari yang agak steril yang tidak meragukan kita, ya. Nah, kita tempelkan tangan kita ke situ, ya. Nah, kita cium. Nah, kalau kita yakin itu debunya suci, tidak terkontaminasi dengan kotoran atau najis, nah ya sudah, kita pakai saja. Ya, ini keringanan buat kita bagi yang musafir atau dalam keadaan sakit. Misalnya sakit, saya tidak bisa, kaki saya kena air, misalnya luka, atau tangan nih tak bisa kena air, atau memang tak bisa badan nih kena air, demam, boleh bertayamum, ya. Itu namanya lita'adzur, uzur. Kalau karena air tidak bisa, ya sudah, kita pakai debu. Dan tadi apalagi, kalau kita sedang di perjalanan tidak memungkinkan kita berwudu karena tidak ada air. Nah, dengan hal tersebut apa syarat-syarat supaya bisa kita bertayamum? Jangan sampai nanti ada air tapi kita malas. Malas air. Malas kena air, aku tayamum sajalah. Tak boleh. Ini tidak boleh ya, anak-anakku sekalian. Tak boleh dibuat-buat. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Apa itu? Ini dia. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Memang betul masuk waktu udah azan. Lalu apa yang kedua? Tidak mendapatkan air. Kita cari air, tidak ada. Di bus tidak ada air. Di toilet bus itu tidak ada. Pada waktu sudah berusaha mencari air untuk berwuduk kemana-mana, tapi tetap tidak ada. Memang tidak ada, dicari kemana. Apalagi dengan debu yang suci, maka kita prediksilah, kita cari debu yang suci, yang kemungkinan tidak terkontaminasi dengan kotoran. Ya, kita deteksi dulu bahwa kotoran ada, kira-kira indikasi kotoran nggak, najis. Kalau nggak ada, berarti kita sudah bisa ambil debu itu ya. Yang keempat, telah suci dari najis. Memang kita ini memang sudah suci dari najis, ya. Misalnya kita terkena najis, ya, kita bersihkanlah dulu najisnya. Kalau tangan kita kena najis, misalnya kena kotoran burung jatuh, kita bersihkan dulu, ya. Kalau tidak ada air, bagaimana membersihkannya? Dengan benda-benda yang meresap, ya. Apalagi sebab-sebab tayamum. Ini dia apa penyebabnya kita itu bertayamum. Pertama, karena sakit, ta'adzur seperti telah dijelaskan tadi ya. Baru seorang yang di perjalanan, baru karena tidak ada air. Di kampung ini tidak ada air. Adapun sunat-sunat tayamum itu adalah yang pertama, ini kita harus paham ya, mana sunnahnya, mana rukunnya. Sunnahnya itu merupakan bonus buat kita ya, apabila kita laksanakan berpahala, dan apabila tidak dilaksanakan atau terlupa maka tidak berdosa dan tidak sampai batal tayamumnya. Yang pertama apa? Membaca basmalah. Yang kedua apa? Menipiskan debu pada tapak tangan ya. Kita ambil debunya, kita tiup boleh untuk menipiskannya ya, atau boleh kita tepuk-tepukkan. Apalagi merenggangkan jari ketika menepuk debu. Kita renggangkan jari ini menepuk debu, jangan begini ya. Apalagi berturut-turut ya, setelah wajah baru tangan, jangan tangan dulu baru wajah disapu ya. Menghadap kiblat, ya usahakan kita menghadap kiblat. Adapun media atau alat tayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, semuanya ya, berupa pasir, batu, tanah yang berair, lembab ataupun kering. Ja'altul ardu kullaha wala amni masjidan wa tuhur, dan dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatku sebagai tempat sujud dan sesuatu yang untuk bersuci. Nah, jadi semuanya itu pada asal mulanya adalah mubah ya, atau boleh untuk kita gunakan untuk beribadah, untuk bersuci. Karena semua diciptakan ini adalah untuk fasilitas kita beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara-perkara yang membatalkan tayamum, ini apa saja yang membatalkan tayamum? Semua yang membatalkan wudu itu adalah membatalkan tayamum. Apalagi mengetahui akan ada air. Tahu dia ada air mau datang, tapi dia bertayamum aja lah. Aku nggak mau air. Baru yang ketiga adanya air. Ternyata ada air. Maka gagal tayamumnya, itu tidak sah ya, batal. Apalagi murtad daripada Islam. Murtad lah dia ya. Keluar dia dengan ucapan ya, tak enak Islam bin murtad ini. Tak mau Islam ini murtad. Apalagi mampu menggunakan air. Padahal dia bisa terkena air, tapi malas dia terkena air ya. Karena lebih simpel bertayamum, ya tayamum aja lah. Ini tidak boleh. Rukun tayamum ini wajib ini dilaksanakan. Apabila salah satu yang tidak dilaksanakan, maka batal tayamumnya, tidak sah. Kalau dia sholat, maka sholatnya juga ikutan tidak sah ya. Apa itu yang pertama? Yaitu berniat ketika menyapu muka. Apa niatnya? Nawaitu tayamum min istibahati sholat, alhamdulillah ta'ala. Atau artinya saja boleh dalam hati, sengaja aku bertayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Menyapu seluruh wajah dengan debu. Ini seluruh wajah, jangan sedikit aja, nggak boleh ya. Yang ketiga Pak, menyapu tangan hingga ke siku dengan debu. Ini sampai siku ya. Ya sampai sini. Tertib yang keempat itu tertib, berturut-turut, jangan pula tangan baru muka lagi. Suka-suka ya. Adapun tata caranya sebagai berikut ya. Ini niatnya. Ini tata cara bertayamum ya. Pertama memukulkan telapak tangan ke tanah. Baru mengusapkannya ke wajah. Cukup satu kali saja ya. Baru yang ketiga mengusapkan ke tangan kanan dan mengusapkan ke tangan kiri. Hanya ini saja anggota tayamum, wajah dan tangan ya. Demikianlah ya untuk materi kita pada hari ini. Jadi berbeda dengan cara berwudu ya. Kalau berwudu dia lengkap, mulai dari cuci tangan, masukkan air ke hidung, berkumur-kumur ya. Ini tak perlu kumur-kumur, jangan kumur-kumur, enggak pakai debu. Nanti bahaya ya, jangan masukkan debu ke hidung, enggak boleh. Nah, cuma cukup dengan menyapukan debu ke wajah dan tangan hingga siku. Cuma 2 saja. Ya, jadi rukunnya cuma niat menyapu wajah dan menyapu tangan. Dengan baru yang selanjutnya tertib ya. Nah, demikianlah sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan bertayamum ini maka kendala ketiadaan air dan tidak bolehnya seseorang memakai air dapat membantu seseorang untuk bersuci. Jadi tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan kalau tidak ada air maka tidak sholat ya. Dengan bertayamum selain bernilai ibadah kepada Allah juga bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Orang yang bertayamum juga sudah termasuk menjaga kesucian diri dan menghindari diri dari dosa. Nah, dan orang yang bertayamum ini hanya berlaku untuk 1 kali saja. Habis sholat maghrib sudah, nanti masuk isya tayamum lagi sekali lagi. Ya, ini dia. Jadi berlaku tayamum itu untuk 1 kali sholat saja. Ya, 1 kali sholat bertayamum lagi dan seterusnya ya. Demikianlah paparan materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
Wallahu a'lam bishawab. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.